Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3, salam kenal. Nama Ibu Winnie Valiana. Di sini Ibu akan menjelaskan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3, bab 5 dan bab 6. Nah, anak-anak simak baik-baik penjelasan materi dari Ibu ya. Semoga bermanfaat bagi anak-anak semua. Sekarang langsung saja kita masuk materi bab 5, yaitu tentang sholat kewajibanku. Nah, pada bab ini ada 2 kompetensi dasar. Yang pertama KD 3.8, yaitu memahami makna sholat sebagai bentuk pemahaman terhadap Quran Surat Al-Kautsar. Dan yang kedua KD 3.10, yaitu memahami hikmah ibadah sholat melalui pengamatan dan pengalaman di rumah dan di sekolah. Tujuan pembelajarannya: 1. Peserta didik dapat mengetahui makna sholat. 2. Peserta didik dapat mengetahui hikmah sholat. Nah, langsung saja kita ke pengertian sholat. Nah, di sini ada 2 pengertian ya anak-anak. Yang pertama, pengertian secara bahasa, dan yang kedua, pengertian secara istilah. Pengertian secara bahasa, sholat berarti doa, karena di dalam sholat berisi puji-pujian dan doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah. Pengertian secara istilah, sholat berarti serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Nah, sebelum Ibu Guru lanjutkan, coba anak-anak ingat-ingat kembali rukun Islam. Rukun Islam itu ada berapa? Ya, rukun Islam itu ada 5. Coba sebutkan bersama-sama. 1. Syahadat, 2. Sholat, 3. Puasa, 4. Zakat, 5. Naik haji bagi yang mampu. Sholat menjadi amalan yang pertama kali akan dihisab atau dihitung untuk dimintai pertanggungjawaban. Sebagai seorang muslim, kita wajib melaksanakan sholat. Apa saja sholat 5 waktu itu? Nah, yang pertama ada sholat subuh, terdiri dari 2 rakaat, biasanya dikerjakan di pagi hari. 2. Sholat duhur, terdiri dari 4 rakaat, biasanya dikerjakan pada waktu siang hari. 3. Ada sholat ashar, terdiri dari 4 rakaat, biasanya dikerjakan di waktu sore hari. 4. Ada sholat maghrib yang terdiri dari 3 rakaat, biasanya dikerjakan di waktu petang. Dan yang terakhir atau yang kelima, ada sholat isya yang terdiri dari 4 rakaat, biasanya dikerjakan di waktu malam. Nah, sekarang kita ke syarat sholat. Nah, syarat sholat di sini dibagi menjadi 2. Ada syarat sah dan ada syarat wajib. Kita ke yang pertama, yaitu ada syarat wajib. Syarat wajib itu adalah segala sesuatu yang harus terpenuhi. Nah, apa itu? 1. Islam, 2. Baligh, 3. Berakal sehat, 4. Telah sampai dakwah, 5. Terjaga atau tidak tidur. Sedangkan syarat sah yaitu sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan sholat. 1. Suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. 2. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. 3. Menutup aurat. 4. Menghadap kiblat. 5. Sudah masuk waktu sholat. 6. Melakukan sesuai rukunnya. Lah, apa yang dilakukan sesuai rukunnya? Sekarang rukunnya akan kita bahas di sini. Rukun sholat yaitu sesuatu yang harus dilakukan ketika sholat. Nah, apa saja yang harus dilakukan saat sholat? 1. Niat. 2. Berdiri tegak bagi yang mampu. 3. Takbiratul ihram. 4. Membaca Al-Fatihah. 5. Rukuk disertai tumak-ninah. Tumak-ninah di sini artinya berhenti sejenak atau sebentar. 6. Iktidal disertai tumak-ninah. 7. Sujud 2 kali disertai tumak-ninah. 8. Duduk di antara 2 sujud atau yang biasa disebut duduk iftirash.
9. Duduk tasyahud akhir atau yang biasa disebut dengan duduk tawaruk. 10. Membaca tasyahud akhir. 11. Membaca sholawat atas Nabi pada tasyahud akhir. 12. Membaca salam yang pertama dan yang terakhir atau yang ke-13 tertib. Tertib ini artinya berurutan. Sekarang kita ke sunnah sholat. Sunnah itu maksudnya sesuatu yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak apa-apa. Jadi hukumnya boleh, bila dikerjakan lebih baik dan bila tidak dikerjakan tidak apa-apa. Di sini ada sunnah bacaan dan sunnah gerakan. Kita ke sunnah bacaan dahulu. 1. Boleh membaca doa iftitah. 2. Membaca surah pendek. 3. Membaca takbir setiap perpindahan gerakan. 4. Membaca doa kunut saat sholat subuh. 5. Membaca tasyahud awal. Dan 6. Mengucap salam yang kedua. Sedangkan sunnah gerakannya, 1. Boleh mengangkat kedua tangan saat i'tidal. 2. Bersedekap saat berdiri. 3. Meluruskan punggung saat ruku. 4. Melihat ke tempat sujud. 5. Menoleh ke kiri saat salam. Nah, sekarang kita ke hal-hal yang membatalkan sholat. Apa saja yang membuat sholat itu batal? Yang pertama, berhadas kecil atau besar. Contohnya hadas kecil yaitu kentut, buang air kecil, buang air besar. Contohnya hadas besar bagi wanita itu adalah haid atau datang bulan, sedangkan bagi laki-laki itu adalah mimpi basah. Yang membatalkan sholat yang kedua itu terkena najis. 3. Berkata dengan sengaja. 4. Makan dan minum dengan sengaja. 5. Bergerak dengan gerakan di luar sholat. 6. Tertawa terbahak-bahak. 7. Terbuka aurat. 8. Murtad. Murtad itu artinya keluar dari Islam. Sekarang kita ke hikmah sholat. Hikmah di sini maksudnya manfaat dari sholat itu apa? 1. Selalu mengingat Allah. 2. Lebih mendekatkan diri pada Allah. 3. Melatih disiplin waktu. 4. Hidup bersih. 5. Hidup tertib dan teratur. 6. Bersikap rendah hati. 7. Hidup damai, tenang dan tentram. 8. Membina kebersamaan, persatuan dan persaudaraan. 9. Menjaga diri dari perbuatan dosa. Nah, sebelum Bu Guru lanjutkan ke materi bab 6, karena di sini anak-anak sudah mengetahui makna sholat, pengertian sholat, syarat, rukun, sunnahnya apa, hal-hal yang membatalkan apa, dan manfaatnya apa. Nanti anak-anak praktekkan sendiri gerakan sholat atau tata cara sholat di rumah bersama orang tua kalian masing-masing ya. Semangat, dan sekarang kita lanjutkan ke materi bab yang ke-6 tentang kisah keteladanan Nabi Yusuf dan Nabi Syuaib. Nah, kompetensi dasarnya di materi ini ada 2, yaitu KD 3.11 memahami kisah keteladanan Nabi Yusuf dan KD 3.12 memahami kisah keteladanan Nabi Syuaib. Sedangkan tujuan pembelajarannya 1. Peserta didik dapat memahami kisah keteladanan Nabi Yusuf. 2. Peserta didik dapat memahami kisah keteladanan Nabi Syuaib. Sekarang kita ke kisah keteladanan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf adalah salah satu nabi dari Bani Israel. Beliau diutus ke wilayah Mesir. Nabi Yusuf adalah putra Nabi Yakub dan Rahel. Nabi Yusuf memiliki adik bernama Bunyamin dan 10 kakak dari ibu yang berbeda. Ibu Nabi Yusuf meninggal saat beliau berusia 2 tahun. Semenjak itu ayah Nabi Yusuf yaitu Nabi Yakub semakin dekat dengan beliau sehingga membuat saudara-saudaranya merasa iri. Nah, pada suatu hari anak-anak, Nabi Yusuf ini bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Nah, yang mana
matahari, bulan, dan bintang itu bersujud kepada Nabi Yusuf. Nah, kemudian Nabi Yusuf menceritakan mimpi tersebut kepada ayahnya, yaitu Nabi Yakub. Namun ayahnya melarang untuk menceritakan mimpi tersebut kepada saudaranya. Nah, Nabi Yakub sudah berfirasat bahwa suatu saat Nabi Yusuf akan mendapat kedudukan yang tinggi di dunia dan akhirat. Nah, karena kecemburuan saudaranya membuat saudara-saudaranya ingin membunuh Nabi Yusuf dengan dalih mengajak Nabi Yusuf untuk menggembala. Namun pada kenyataannya Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sebuah sumur, kemudian ditinggal pulang. Sampai di rumah, saudara-saudara tirinya menceritakan kepada Nabi Yakub bahwa Nabi Yusuf sudah dimakan harimau. Atas pertolongan Allah, Nabi Yusuf dapat keluar dari sumur, kemudian hidup bersama keluarga Al-Aziz dan Zulaikha. Nah, karena ketampanan Nabi Yusuf, Bu Guru ulangi lagi, karena ketampanan Nabi Yusuf, Zulaikha tertarik kepada beliau. Namun Nabi Yusuf tidak memperhatikannya, sehingga membuat Zulaikha marah dan menyebar fitnah yang menyebabkan Nabi Yusuf itu dipenjara di dalam kerajaan. Nah, di dalam penjara Nabi Yusuf selalu beribadah kepada Allah sehingga mendapatkan mukjizat untuk menakwilkan mimpi. Nah, pada suatu hari, raja di Mesir mendapatkan mimpi melihat 7 ekor sapi besar dimakan 7 ekor sapi yang kurus, dan melihat 7 butir gandum hijau, di depannya ada 7 butir gandum yang kering. Nah, kemudian Raja Mesir memanggil para ahli tafsir mimpi, namun tidak ada yang dapat menafsirkannya. Kemudian dipanggillah Nabi Yusuf untuk menafsirkan mimpi raja tersebut. Nabi Yusuf menjelaskan makna mimpi dari raja tersebut, bahwa suatu ketika akan terjadi 7 musim paceklik dan 7 musim masa subur. Kemudian Nabi Yusuf menyarankan agar raja menyimpan sebanyak mungkin cadangan makanan dalam menghadapi paceklik. Nah, mendengar penjelasan Nabi Yusuf, raja sangat puas, kemudian membebaskan Nabi Yusuf dan mengangkat Nabi Yusuf sebagai pejabat keuangan dan pangan di kerajaan. Tibalah masa paceklik yang berdampak pada seluruh kerajaan, termasuk di kampung tempat Nabi Yusuf berasal. Nah, orang mulai berburu makanan dan datang ke kerajaan, termasuk saudara-saudara tirinya Nabi Yusuf. Nah, akhirnya Nabi Yusuf bertemu dengan saudara-saudara tirinya dan menceritakan semua kejadian yang menimpa Nabi Yusuf, dan saudara-saudaranya meminta maaf kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pun memaafkan kesalahan saudaranya dan mengirimkan jubahnya supaya diusapkan ke wajah ayahnya. Sesampainya di rumah, jubah itu diusapkan ke wajah Nabi Yakub, kemudian Nabi Yakub dapat melihat seperti semula. Nabi Yusuf memimpin Mesir dengan sangat adil. Beliau wafat pada usia 110 tahun. Nah, sekarang kita ke keteladanan apa yang diperoleh dari kisah Nabi Yusuf. Yang pertama, sabar. Nabi Yusuf sabar menghadapi segala cobaan, termasuk ketika beliau ingin dibunuh oleh saudaranya. Yang kedua, jujur. Nabi Yusuf selalu jujur, berkata apa adanya. Yang ketiga, bertanggung jawab. Dan yang keempat, pemaaf. Nah, sekarang kita lanjutkan ke kisah keteladanan Nabi Syuaib. Nabi Syuaib adalah keturunan Nabi Lut. Nabi Syuaib berdakwah pada kaum Madian. Madian merupakan wilayah di negeri Arab, yaitu daerah Mi'an, Suriah yang berbatasan dengan Syam, Syria. Kaum Madian tidak menyembah ajaran Nabi Lut setelah beliau wafat. Mereka lebih senang berbuat maksiat dan mereka menyembah berhala dan pohon.
Penduduk Madian memiliki sebidang tanah yang ditumbuhi sejumlah pohon dan disitulah diletakkan berhala. Tanah ini dinamakan Aikah. Mereka beranggapan berhala dan pohon ini dapat mendatangkan kekayaan. Nah, selain bertani, kaum Madian juga berdagang, namun cara berdagangnya itu curang. Nah, dengan mengurangi takaran timbangan, baik mengurangi atau melebihi takaran timbangan ya. Nah, maka dari itu Nabi Syuaib diutus untuk berdakwah pada kaum Madian. Namun kaum Madian tidak mau mengikuti ajaran dari Nabi Syuaib. Mereka malah mencaci maki Nabi Syuaib. Nabi Syuaib khawatir akan terjadinya azab pada kaum Madian. Nah, Allah pun menurunkan azab berupa udara yang sangat panas yang membuat penduduk Madian merasa kehausan walaupun sudah tersedia banyak minuman. Nah, tiba-tiba datang awan hitam disertai dengan petir yang menyambar, gempa yang dapat memusnahkan seluruh penduduk kaum Madian. Nah, dari situlah dapat kita ambil keteladanan apa yang dapat kita peroleh dari kisah Nabi Syuaib. Yang pertama, berani. Nabi Syuaib berani berdakwah di penduduk kaum Madian meskipun ditentang. Yang kedua, gigih atau pantang menyerah. Dan yang ketiga, penyayang. Nah, demikian materi bab 5 dan bab 6 yang dapat Ibu Guru sampaikan. Semoga bermanfaat bagi anak-anak kelas 3. Terus semangat belajar dan terus jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.